Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gubuk Cerita. Tapi sebelum saya bercerita, jangan lupa sahabat Gubuk Cerita like dan subscribe channelnya, agar sahabat Gubuk Cerita tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari saya. Namanya Raka. Ia lahir di sebuah desa kecil di lereng gunung, jauh dari keramaian kota. Ayahnya seorang buruh tani, sedangkan ibunya sudah lama sakit-sakitan. Sejak kecil, Raka terbiasa melihat penderitaan. Ia tumbuh dengan perut yang sering lapar dan pakaian yang selalu tambal sulam. Namun yang paling menyakitkan baginya bukan kemiskinan, melainkan hinaan dari teman-temannya di sekolah. "Apa kamu nggak malu datang sekolah dengan sandal jepit sobek?" tanya seorang anak sambil tertawa. Raka hanya diam. Ia tidak pernah membalas. Ia tahu, jika ia bicara, hanya akan menambah cemoohan. Di rumah, ia menjadi tulang punggung keluarga. Sepulang sekolah, ia membantu ayahnya di ladang dan mengurus ibunya yang hanya bisa terbaring lemah. Meski hidup berat, Raka punya satu hal yang ia genggam erat, mimpi untuk mengubah nasib. Di kelas, Raka adalah murid yang pendiam, tapi nilai-nilainya selalu tertinggi. Suatu hari, gurunya memanggilnya. "Raka, kamu tahu, kamu punya bakat besar. Kamu harus terus sekolah, jangan berhenti. Nanti, saya bantu cari beasiswa." Kata-kata itu membekas dalam hati Raka. Itu kali pertama seseorang percaya padanya. Malam itu, ia menatap langit-langit rumah yang bolong sambil berbisik, "Aku akan pergi dari sini. Aku akan mengubah takdirku." Beberapa bulan kemudian, setelah perjuangan panjang mengurus berkas dan ikut berbagai tes, Raka diterima di salah satu SMA terbaik di kota dengan beasiswa penuh. Namun, kehidupan di kota bukan lebih mudah. Ia harus tinggal di asrama sederhana, bekerja paruh waktu mencuci piring di warung makan malam, dan belajar hingga larut. Beberapa teman di sekolah barunya masih memandang rendah karena ia berasal dari desa. Tapi Raka berbeda sekarang. Ia tidak lagi diam. Ia belajar membela diri, bukan dengan kekerasan, tapi dengan prestasi. Di tahun kedua sekolahnya, ibunya meninggal dunia. Raka yang tidak sempat pulang saat hari terakhir ibunya, hanya bisa menangis sendirian di sudut kamar asrama. Dunia seolah runtuh. Ia merasa gagal, merasa tak berguna. Ia nyaris menyerah. Nilainya mulai menurun. Ia berhenti kerja paruh waktu. Tapi suatu malam, ia menemukan sepucuk surat dari ibunya yang disimpan ayahnya. "Nak, jika suatu hari kamu merasa lelah, ingat bahwa ibu selalu percaya padamu. Teruslah melangkah, meski terlatih." Surat itu membangkitkannya. Ia bangkit. Ia kembali belajar, bekerja, dan akhirnya lulus sebagai lulusan terbaik di sekolahnya. Berkat prestasinya, Raka mendapat beasiswa kuliah di luar negeri. Ia belajar teknologi pertanian, bidang yang sejak kecil dekat dengannya. 5 tahun kemudian, ia kembali ke desanya, bukan sebagai anak petani miskin, tapi sebagai sarjana dan inovator. Ia membawa teknologi irigasi murah dan alat pertanian sederhana yang ia rancang sendiri. Ia mengajarkan para petani di desanya cara bertani lebih efisien. Sedikit demi sedikit, desa itu berubah. Hasil panen meningkat, ekonomi membaik. Suatu hari, ia berdiri di ladang ayahnya yang dulu kering dan gersang. Di depannya kini membentang hamparan hijau subur. Anak-anak desa berlarian riang. Tak ada lagi cemoohan, hanya senyum dan harapan. Raka berdiri di depan murid-murid SD di desanya, kini menjadi guru tamu. "Dulu, saya berjalan kaki sejauh 5 kilometer untuk sekolah. Saya lapar, saya dihina, saya kehilangan. Tapi saya terus berjalan. Jangan takut pada kesengsaraan. Karena kadang, di balik luka, ada cahaya." Anak-anak itu menatapnya penuh harap. Raka tahu, mungkin salah satu dari mereka akan menjadi seperti dirinya atau lebih baik. Cukup sekian, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita dari saya. Salam kenal, sampai jumpa.